saat ini untuk bisa sukses, untuk bisa punya kebebasan lebih banyak di kemudian hari gitu. Kenapa saya memilih tema itu? Karena setiap orang tuh ada masanya. Setiap orang tuh ada waktunya, ada masa, dan setiap masa ada orangnya, teman-teman. Dan setiap kita itu punya 3 kepastian waktu yang pasti terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, kita semua adalah pasti tua. Pasti tua, teman-teman. Anda mau facelift, Anda mau pergi ke Hong Kong, Anda mau pergi ke Korea, ke Taiwan, kemanapun gitu ya. Anda mau tarik-tarik segala rupa pun ya, KTP nggak bisa dibohongin, tua tetap tua gitu ya. Muka boleh cantik, pinggang tetap encok gitu ya. Jadi so everybody pasti tua. Setiap orang pasti tua. Setiap orang pasti sakit, setiap orang pasti meninggal dunia. Nah, apa yang kita perlu persiapkan untuk itu gitu. Nah, kalau kita sudah ada di 3i Reborn, kenapa saya mengajak teman-teman untuk bisa lebih cepat lagi gitu ya. Untuk bisa lebih berjuang, lebih ngegas lagi, lebih gaspol lagi. Kenapa? Karena waktu nggak bisa diulang, teman-teman. Ada sebuah survei di mana ada beberapa orang yang datang ke sebuah rumah sakit, and then di sana menemukan beberapa orang yang sudah tua, dan saat ditanyakan apakah hal yang paling Anda sesali saat ini, dan mereka bilang adalah salah satunya adalah yang pertama adalah mereka bilang mereka nyesal karena mereka tidak menjaga kesehatan. Yang kedua, karena mereka menyesal tidak memanfaatkan dan memaksimalkan peluang yang mereka dapat saat mereka masih muda. Itu namanya penyesalan, teman-teman. Karena kalau di awal itu namanya pendaftaran, ya. Garing banget ya, nggak apa-apa. Penyesalan tuh selalu ada di belakang. Jangan sampai kita nyesal pas kita nyesalnya udah tua, udah nggak berdaya, udah nggak bisa apa-apa, dan akhirnya jadi beban. Gitu loh. Waktu nggak bisa diulang, teman-teman. Yang kemarin pun kita nggak bisa ulang gitu loh. Salah satu hal yang benar jelas-jelas hilang dan tidak akan pernah ada lagi itu adalah waktu. Dan kesempatan itu tidak datang 2 kali, teman-teman ya. Yang kedua adalah dunia bergerak sangat cepat. Yang bergerak cepat, yang belajar duluan, dikenal duluan, akan menikmati hasil duluan. Tahu dari mana nih dunia bergerak cepat? Mungkin teman-teman ada pernah ngalamin deh. Teman Anda ternyata bisa direkrut oleh orang lain. Gitu loh. Waduh, tahu gitu gue rekrut dia gitu ya. Wah, padahal selama Anda menunda, selama Anda masih berpikir, teman Anda ternyata udah direkrut orang gitu. Jadi dunia tuh cepet banget hari gini gitu ya. Semua informasi ya itu ada di tangan kita, teman-teman. Kalau dulu zaman saya sekolah tuh ya, kelihatannya purba banget gitu ya dulu. Dulu saya mau daftar sekolah aja, saya datang ke sekolah, saya beli formulir and then isi bla 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 bla. Jadi saya mencari informasi. Tapi hari gini informasi itu ada di tangan kita, teman-teman. So kalau misalkan Anda sudah beli kuota, Anda sudah sudah ada wifi di rumah gitu ya. Kenapa tidak itu sambil ngonten juga untuk promosi? Karena segala sesuatu sekarang cepat, teman-teman. Orang yang berhasil salah satunya adalah mereka yang cepat mendapatkan informasi. Jadi informasi itu hari gini udah barang yang mahal dan barang yang keren, saya bilang sih ya. Oke. Yang ketiga adalah keberanian, lebih penting. Jangan nunggu sempurna, berani mulai sekarang aja, hasil akan ngikutin gitu. Seberapa di bisnis ini beruntunglah kita karena kita tidak dibatasi oleh umur, oleh status sosial gitu ya. Bisnis ini kan bukan bisnis siapa yang paling kaya dia yang bisa lebih cepat king gitu, nggak seperti itu. Bisnis ini tidak dibatasi oleh orang yang wah pinter nih dia cepat jadi king, nggak seperti itu. Tidak dibatasi oleh kekayaan, status sosial, kemudian oleh jenjang pendidikan. Jadi umur gitu ya, tidak ada batasan. Mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda gitu. Mau kemarin dia lulus, mau kemarin dia nggak lulus gitu ya. Mau dia jadi juara umum, apapun gitu. Ini yang ngebikin saya merasa saya mendapatkan privilege di sini. Saya mendapatkan sebuah kesempatan di sini. Ya,
Ini keren banget. Ini membuat pangsa pasar kita besar banget gitu. Dan orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang lebih pegang gengsinya, atau orang, bukan berarti orang miskin juga nggak gengsiannya, banyak juga orang kayak dulu saya miskin sombong pula teman-teman gitu ya, saya ngaku dosa nih, udah saya mah miskin, udah itu sombong gitu, karena orang miskin kan kayak gitu, sensitifan orangnya gitu ya, ditawarin bisnis gitu, aduh nggak punya modal, ayo kamu bisnis jaringan biar cepat bisa dapetin orang banyak, aduh itu bukan buat gua gitu ya, segala rupa, ayo nyobain yuk, bukan nyobain, ayo biar kita cepat bisa pulihkan hidup, aduh itu mah bukan bakat saya gitu ya, segala macam alasan, segala macam alasan, padahal orang yang bisa lebih cepat sukses adalah mereka yang berani, teman-teman, berani aja dulu gitu ya. Nah, saya bersyukur bahwa 12 tahun yang lalu saya berani, itu yang saya punya, salah satunya, bukan semangat teman-teman. Saya dulu bukan bicara semangat nggak semangat, nggak, saya berani dulu gitu ya. Kenapa berani dulu? Karena udah miskin, udah tanggung. Miskin udah gitu ya. Kaya dulu enak tuh jadi orang kaya gitu, jadi pengen kaya lagi. Jadi apa? Berani dulu aja lagi, mana nanti gitu ya. Toh cuma nabung doang gitu ya. Terus kemudian saya belajar. Jadi keberanian itu penting. Seberapa banyak orang yang banyak menunda, banyak pegang gengsinya, jadi dia tidak sukses gitu ya. Ya, ini teman-teman, kenapa kita harus cepat? Saya urai lagi ya teman-teman ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ambil keputusan cepat teman-teman. Jangan kebanyakan mikir. Nanti kayak saya ikut bisnisnya, nanti kalau cicilan motor saya udah beres. Aduh, saya belum siap. Saya masih punya anak balita, harus saya asuh. Nanti kalau anak saya udah agak gedean dikit, saya kayaknya akan lebih leluasa buat mengerjakan ini. Wah, nanti aja. Jadi segala nanti gitu ya. Banyak mikir gitu ya. Jadi jangan teman-teman, lakukan saja. Justru karena anak masih kecil, Anda masih bisa ngatur tuh. Anak udah gede, PR-nya tambah gede lagi. Makanya tambah banyak, kita harus lebih banyak waktu untuk bisa masak, lebih banyak lagi kasarnya kalau ibu-ibu seperti itu. And then kebutuhan dia udah makin banyak gitu. Terus apa? Kalau misalkan banyak cicilan, entar kapan juga nanti pasti ada urusan, apalagi yang namanya kebutuhan kan nggak akan pernah beres. Jadi ambil keputusan cepat. Saya sangat apa ya? Saya sangat yes gitu akan hal ini gitu ya. Karena keputusan cepat akan menentukan hasil yang cepat juga. Gitu loh. Ngapain nunggu lama-lama, pakai acara dipelajarin dulu, emang Anda mau ujian? Pakai acara diingat-ingat dulu gitu ya. Pakai acara nanti saya tanya dulu gitu ya. Padahal kan cuma urusan nabung. Lah, kalau cuma urusan nabung mah anak kecil juga bisa nabung. Nah, kita juga ngajarin anak kita suruh nabung, ya kan? Nah, sekarang kita udah gede, udah banyak kebutuhan, udah banyak tagihan pay letter. Dikasih kesempatan bagaimana Anda bisa punya peluang dibayar puluhan juta rupiah di dunia yang udah, alhamdulillah saat ini, di dunia yang sangat istimewa, sangat cepat gitu ya. Masih nunggu, emang mau kesempatan yang seperti apa lagi gitu. Ya, action kecil tapi konsisten, itu yang harus dilakukan, salah satunya juga gitu ya. Jadi daripada wah saya baru join nih, ayo target kamu apa 3 bulan ke depan saya jadi queen gitu ya, nggak mungkin. Saya nggak ngecilin, cuman nggak usah kegedean gitu ya, nggak usah kegedean, udah jangan kayak Coca-Cola, nggak kayak gitu juga gitu ya. Sebelum jadi queen ya udah LE aja dulu, pergi ke Bali ntar gitu, daripada panjang-panjang gitu ya, daripada wah pengen langsung lebih baik ya, daripada ngomong Bu Eri tenang saya akan kumpulkan 1.000 orang, kalau Bu Eri bisa presentasi nanti Bu Eri cepat naik posisi, kayak gitu tuh ada tuh leader tim saya, ada yang kayak gitu ngomongnya gitu ya, hebat banget gitu ya. Tenang Bu Eri, saya bisa kumpulkan 1.000 orang, Ibu Eri tinggal bicara aja,
saya bisa bantu ibu, bagaimana ibu cepat queen katanya. Ih, dia lupa kayaknya kalau harus ngembangkan 3 grup. Jadi daripada ngumpulin 1.000 orang, mending ngumpulin 5 orang aja di rumah, bikin home prospek gitu loh. Jadi action kecil, tapi konsisten. Daripada ntar kalau saya reunian nih, saya akan ketemu orang, wah bakal ada reunian 10 orang, kayak 20 orang gitu ya, saya bakal ngomong, gak usah. Di reuni Anda jangan ngomong. Di reuni itu Anda minta daftar nama, di reuni, di pengajian, di arisan gitu ya. Itu ulang tahun ya. Itu circle yang lagi happy-happynya. Anda jangan ganggu dengan nawarin bisnis. Jangan gara-gara banyak orang terus Anda langsung jelalatan matanya, nggak usah. Anda minta daftar nama di situ. Gitu ya. Jadi jangan nanti nunggu reunian ulang tahun tanggal sekian. Daripada kayak gitu, kenapa tidak sehari satu aja? Sehari satu aja, rasanya sangat masuk akal deh. Ngerekrut orang, prospek sama orang, cerita sama orang, sehari ketemu 1 orang aja. Coba chat deh, terlalu aneh nggak sih? Coba kalau Anda diminta prospek sehari cuma 1 orang, terlalu bombastis nggak sih? Atau ini bisa dikerjakan oleh semua orang? Ayo, saya mau tahu. Terlalu aneh nggak sih kalau prospek sehari 1 gitu kan ya? Coba, yes, one day one person, why not? Iya kan? 1 hari 1. Kalau Anda makan ikan paus, kalau Anda makan langsung semuanya kan teler. Tapi kalau ikan pausnya dibikin rendang sekilo, besoknya sekilo, besoknya ntar dibikin semur, sekilo di depan ntar dibikin apa lagi? Ya apalah, opor paus gitu ya. Apalagi gitu kan? Kan nggak bingung. Kalau sehari 1, teman-teman, sehari 1. Tapi kalau Anda konsisten ngerjainnya selama 30 hari, masa sih kagak dapat elit-elit mah? Iya kan? Elit-elit mah, soalnya saya orang Sunda, hapunten. Elit tuh ngajak 3, kan gitu sama-sama tahu ya. Ngajak 3, bisa closing 3 orang, bisa sponsoring 3 orang dalam 1 bulan. Rasanya ini hal yang bisa dikerjakan oleh siapapun. Siapapun loh. Tadi saya ngelihat ada ibu-ibu yang umurnya 72 masih prospek. Ada yang umurnya 63 tadi masih prospek. Hebat banget gitu, sampai saya, ini dahsyat gitu. Saya sih merasa tertampar gitu ya. Aduh gitu ya, udah masih keren gitu. Mendingan gitu, konsisten yang ngebikin apapun yang Anda bangun tuh jadi. Daripada besok saya mau ngerekrut, saya mau kesini sekalian pergi. Kalau hari ini saya malas mandi, misalkan ya, misalkan itu saya. Saya hari ini malas mandi, ya pokoknya mau besok aja. Besok saya langsung prospek ke 7 orang gitu ya. Daripada besok jadi nggak jadi, mending sehari 1, tapi konsisten. Kalau sehari 1 tapi konsisten, nggak mungkin Anda nggak dapat elit itu, nggak mungkin. Apalagi elit kita ada elit booster, betul nggak? Kalau Anda bisa tiap bulan elit, urusan bonus elit Anda aja, Anda bisa dapat 1,5 juta loh. Kalau elitnya satu bagiannya berapa? 300 ribu. Jadi kalau konsisten aja, ini bisa kok. Nah kadang-kadang gara-gara hal ini kecil, kadang-kadang orang jatuh tuh gara-gara apa? Nggak konsisten teman-teman. Belajar produk ya, kuasai teman-teman, kuasai produk. Terus ikut training. Untuk Bandung, kita akan ada training 5 langkah sukses di 28 Juni, tapi yang terdekat ini kalau nggak salah di 13 atau 14 Juni ini akan ada training startup di Hermina Tower. So teman-teman yang ada di Jakarta, mau Anda udah ngedenger itu startup udah 20 kali, datang teman-teman. Datang. Nyawa di bisnis ini adalah pertemuan. Anda tahu banget soal hal itu. Banyak orang yang tahu. Tapi apakah dia jadi orang yang melakukan? Jadi orang yang menghidupi apa yang dia tahu? Itu belum tentu. Jadi di bisnis ini datang. Pertemuan dimanapun datang. Anda ambil energinya.
Jangan hanya gara-gara Anda udah hafal, apa di BOP, di Bekasi, wah abis ini Pak Anjar pasti kayak gini nih, abis ini ngomong kayak gini, jadi malah ngebacain upline. Wah, abis ini pasti ngomong kayak gini, abis ini pasti mau Anda udah hafal, udah ngelotok ya, Anda kalau suruh ngomong di depan juga puyeng gitu. Jadi datang teman-teman, Anda dari siapapun Anda ambil pelajaran ya. Terus posting konten, why not gitu. Ya hari gini Anda udah bayar kuota, lakuin aja, konsisten teman-teman, itu penting. Terus kemudian dekat dengan mentor. Ada mentor ya Anda konsultasi sama mentor gitu. Kenapa? Karena mentor tuh bisa kasih arah. Bukan gara-gara dia lebih pintar, enggak, dia lebih lama aja dari Anda. Dia join lebih lama. Jadi kasarnya dia udah masuk lubang duluan gitu loh, udah kejegrok lubang duluan, dia udah kepleset duluan gitu ya. Nah, sebelum Anda kepleset itu si mentor bisa ngasih tahu, Dek gitu ya. Mbak Yu, jangan lewat situ. Mbak Yu, jangan presentasi di arisan gitu ya. Kalau orang yang nggak ngerti kan, kenapa sih justru presentasi di arisan keren banget, lagi banyak orang, salah. Justru Anda nggak akan didengerin. Di arisan tuh orang pada jualan, Anda dikacangin jadinya. Gitu. Jadi mentor tuh bisa ngasih arahan. Karena apa? Karena dia udah jatuh duluan. Karena dia udah ngalamin masalah duluan. Sebelum Anda punya masalah, mentor Anda tuh punya masalah loh. Jadi jangan berpikir mentor yang sekarang gitu, leader-leader Anda sekarang saat ngelihat mereka sukses gitu, Anda ngelihat enak banget ya. Enak banget ya jadi Pak Handra ya. Enak banget ya jadi Pak Kuancen. Jangan ngelihat enak banget gitu loh. Tapi yang perlu Anda pelajarin adalah bagaimana mereka bisa sampai sana gitu loh. Jangan ngelihat enaknya sekarang. Anda kan nggak ngelihat air matanya kemarin. Anda kan nggak ngelihat frustasi yang mereka kemarin gitu loh. Nah, itu gunanya mentor. Itu gunanya mentor. Dan dengan mentor Anda pun hasilnya akan mendapatkan lebih cepat gitu. Karena meminimalisir kesalahan gitu ya. Tapi meskipun Anda sudah koordinasi dengan mentor, pastikan Anda pun jadi orang yang rendah hati untuk mau dievaluasi, untuk mau dikoreksi. Karena mentor pasti akan seperti itu gitu ya. Mentor tidak hanya bicara soal perkataan yang pengen Anda dengar aja gitu. Tapi mentor pun akan menajamkan Anda, akan ngasah Anda gitu ya. Mentor tuh akan membuat mungkin Anda tidak nyaman, kan katanya gitu ya. Kalau misalkan Anda mau sukses, Anda cari zona yang membuat Anda tertantang gitu, bukan zona diam gitu. Bukan zona yang nyaman gitu. Nanti kalau ada mentor kasih masukan, ya jangan jadi sekarep dewek. Gini loh. Gini loh, ada perbedaan ya. Ini gara-gara saya udah lama di bisnis ini dan beberapa orang menganggap saya mentor gitu ya. Menganggap saya kayak orang pinter nih, tempat buat tanya-tanya. Udah kayak orang pinter, gua udah kayak pohon aja, pohon tua gitu ya. Yang bisa ditanya-tanya gitu ya. Gini, ada dua perbedaan antara orang yang kurang pintar sama orang yang keras kepala. Kalau saya nih berhadapan dengan orang yang kurang pintar, dia biasanya ngerti gitu ya. Udah kasih tahu aja. Kamu belajar kayak gini, kamu datang ke pertemuan, kamu sehari satu ya udah dikasih masukan kayak gitu aja dia nurut tuh. Oke gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang keras kepala? Orang yang keras kepala nggak bisa dikasih tahu kayak gitu tuh, nggak bisa. Nggak bisa misalkan, lu perhatiin lu punya jaringan. Kalau lu nggak perhatiin gitu ya, kalau nggak diperhatiin, nanti tim kamu jadinya bisa nggak masuk misalkan omsetnya gitu ya. Nah kalau orang yang kurang pintar dikasih tahu nih, cara ngecek jaringan seperti ini loh. Kalau timmu ada yang elit, kamu cek di dashboardnya, oh sponsornya udah bener, udah 3, oke gitu ya, selesai. Nah, kalau orang yang keras kepala diajarin kayak gitu, dia kagak sabaran. Kagak sabaran dia diajarin kayak gitu. Jadi, kalau ke orang yang keras kepala ngomongnya gini, lu mau nggak kalau elit lu angus? Kalau elit lu mau nggak angus, ya lu periksa. Kalau elit lu mau angus, ya udah, lu kagak usah ngecek-ngecek gitu. Mau nggak kalau misalkan kamu punya leader misalkan, kan leader tuh katanya harus pintar, harus punya banyak wawasan gitu ya.
Nah, kalau orang yang kurang pinter diajarin nih, lu harus pinter, lu harus menguasai mobis, lu harus rajin pertemuan, lu harus training, lu harus menguasai produk. Siap! Wah, gitu ya. Orang yang keras kepala dikasih tahu kayak gitu, nggak bisa. Nggak bisa, meskipun mentornya udah apa bebudah gitu ya ngomongnya, kagak bisa gitu ya. Dia tetap aja dengan caranya sendiri. Nah, orang modelan kayak gini, nggak usah diajarin, ngomongnya gini, lu mau nggak? Kalau lu punya leader, tapi leader lu kagak ngerti apa-apa, dia pasti jawabnya nggak mau. Nah, udah kalau nggak mau belajar lu. Kayak gitu. Dan kita tidak bisa berharap bahwa dia akan mengikuti gitu loh. Dan menariknya di bisnis ini orang yang keras kepala, orang yang tidak mau terima arahan, orang yang tidak mau dievaluasi, orang yang tidak mau dikoreksi, akhirnya dia akan jatuh oleh karakternya sendiri. Gitu. Dia bisa sukses, mungkin bisa dalam jangka waktu pendek, tapi untuk sukses dalam jangka waktu panjang itu nggak akan pernah bisa. Gitu. Jadi apakah dengan mentor bisa otomatis langsung sukses? Enggak. Balik lagi ke bagaimana dia bisa memanage dirinya sendiri gitu ya. Nah, pengalaman mentor itu memperpendek jalan kita, jadi yang harusnya panjang gitu ya. Wah, harusnya kalau misalkan TE setahun gitu ya. Kalau bareng sama mentor mah insya Allah lah nggak nyampe setahun, sebulan juga bisa. Gitu ya teman-teman, dekat dengan mentor. Kemudian bangun momentum. Momentum ini nggak selalu datang. Saya selalu ngomong ke teman-teman saya ya, ke tim, bukan teman-teman, bukan ya mereka juga teman dan tim saya, keluarga. Saya suka ngomong kalau ada angin pasang layar, kalau lagi hebat-hebatnya, lagi seru-serunya, lagi banyak-banyaknya closingan, udah capeknya ditaruh dulu, tunda dulu kesenangan dan kenyamanan sesaat, taruh dulu gitu. Karena apa? Belum tentu balik lagi momentum itu. Itu yang namanya momentum, teman-teman. Dan momentum itu tidak bisa ditunggu. Bukan tidak bisa ya. Akan sangat, bukan tidak apa ya. Momentum itu jangan ditunggu, itu lebih tepatnya. Momentum itu jangan ditunggu, tapi dikejar. Dikejar bagaimana? Dikejarnya lewat Anda mau lebih memahami tentang bisnis ini, mau datang pertemuan, mau ngikutin Zoom, nah itu momentum itu Anda harus bangun. Momentum itu Anda harus ciptakan. Gak bisa, nantilah saya Maya, kalau nanti ada tim yang semangat aja satu, langsung lah sama saya mah pasti temenin kemanapun gitu ya. Kan kadang kayak gitu. Ya kalau di Bandung kayak gitu, Jakarta mah enggak kayaknya. Di Bandung nanti ada orang Bandung kesinggung, di Jati Handap mah kayak gitu. Di luar Jati Handap mah enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang menunggu kalau ada satu orang yang semangat aja, nanti saya temenin lah sampai jungkir balik, enggak akan ketemu. Enggak bisa pakai bahasa nanti, Anda kerjakan aja day by day, itu pasti ketemu teman-teman. Kan bisnis ini hanya bisnis permainan angka. Nggak usah nanya kenapa ya domain saya nggak closing, kenapa ya kenapa ya tim saya nggak mau datang pertemuan gitu ya. Udah bukan seperti itu lagi teman-teman. Gampang. Bisnis ini hanya bisnis permainan angka. Tidak semua orang memang mau punya bisnis, tidak semua orang mau berjuang, tidak semua orang mau bayar harganya. So, buat orang-orang yang seperti itu, taruh. Next, taruh. Anda cari lagi, gitu loh. Jadi jangan Anda meratapi, mengapa timku begini, nggak usah. Taruh aja, Anda cari lagi. Bisnis ini adalah bisnis permainan angka, seperti halnya Anda lempar dadu. Dadu tuh ada angka 1, ada angka 6. Kalau Anda keluarnya satu lagi, cuma satu, gua kapan naiknya kalau kayak gini mah. Udah itu ngambek, baperan. Nanti lagi kalau inget gitu ya, keluar lagi. 2, kagak ketemu angka 6-nya. Ya kapan nyampenya? Tapi kalau Anda lempar terus, pasti ada ketemu angka 6. Jadi bisnis ini hanya permainan angka. Begitupun saat kita nanti akan ketemu sama leader. Nanti pun akan ketemu, yang penting Andanya action konsisten. Andanya tetap pegang impian, Anda tetap di jalur sistem, Anda lakukan hal yang seharusnya Anda lakukan, pasti datang kok. Anda akan jadi magnet, teman-teman. Yang namanya magnet itu ya, itu dia ngerapat sendiri tuh, ngedatengin sendiri, itu namanya magnet.
Selama diri Anda bukan magnet, ya repot gitu. Jadi gimana caranya biar Anda bisa jadi magnet nih buat tim dan juga buat orang lain? Ya kuasai dirimu, naikkan value-mu, naikkan nilaimu, upgrade dirimu, kuasai segala sesuatu gitu loh. Jangan sampai orang nanya sama tim lain, jangan sampai orang nanya sama crossline. Jadikan Anda ada tempat bertanya. Bukan pohon beringin ya. Enggak, jadi kan Anda memang, oh ya, aduh, gue enak banget nih sama dia mah. Enak lah, leader gue mah paling keren lah. Nanya apa-apa dia mah tak ngerti. Ya, gitu kan, seneng kan kalau kayak gitu ya. Oke, momentum itu mahal. Kalau dibiarkan lewat ya mungkin nggak akan ada lagi. Next, fokus dan pantang menyerah. Ini fokus penting teman-teman. Apakah di TI Reborn aja dibutuhkan fokus? Kagak. Di semua bidang juga butuh fokus. Nah, tapi kalau misalkan di semua bidang bisa fokus ya, yang kerjanya dari jam 8, jam 9 sampai jam 5 Anda bisa fokus. Kenapa sih? Ya, why not Anda bisa fokus di sini 2 jam aja, tapi tiap hari. Karena saat Anda fokus di sini 2 jam, tiap hari, Anda sedang membangun impian Anda. Daripada Anda fokus jam 9 sampai jam 5, aduh gua kagak ada waktu, gua mah kerja. Anda sedang membangun impian bos Anda. Kenapa tidak gitu? Dari sekarang bagi waktunya ya, sing sopo-sopo yang ngerasa, aduh gua gak punya waktu. Kalau di trace lagi Anda punya waktu kok. Ini soal tinggal mau atau tidak mau aja. Anda punya waktu ya. Fokus. Akan ada tantangan, benar. Jadi sing sopo-sopo saat menghadapi tantangan ya jangan jadinya, waduh kok gini ya. Aduh ini kayaknya nggak jodoh nih bisnis ini. Aduh kok susah ya, kayaknya gampang. Ih aneh deh. Saya kalau ikut bisnis ini saya kagak banyak nanya. Kenapa ya saya pas prospek tuh nanyanya macem-macem ya. Hey, saat Anda dapat tantangan, itu sebetulnya adalah ajang Anda bisa naik kelas secepat mungkin. So jangan aneh dengan tantangan, jangan alergi dengan tantangan. Saya dewasa gara-gara tantangan. Saya dewasa gara-gara siapa? Masalah, teman-teman. Kalau saya nggak dapat masalah, saya nggak akan bisa nih ngomong selancar ini gara-gara banyak masalah. Gitu, nggak apa-apa. Yang penting dibayarnya asik, gitu ya. Yang sukses adalah mereka yang bertahan. Dan kalau misalkan Anda bisa geraknya cepat, lihat hasilnya datangnya lebih cepat. Why not gitu loh? Ini loh, hasilnya datangnya lebih cepat. Otomatis kan katanya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Apa gimana? Balik Kak. Ya, ada 2 versi ya. Kayak gitu ya. Ya, hasil datangnya lebih cepat ke mereka yang berusaha. Manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Kenapa tidak gitu loh? Kalau kita ngelakuin sesuatu dengan cepat, kan kesuksesan kita pun ditunggu oleh orang-orang yang kita cintai. Gitu. Terus mentalnya jadi kuat. Mentalnya jadi nggak akan cepat melempem. Nggak kayak kerupuk gitu ya. Kena air jadinya melempem gitu ya. Kena angin, melempem gitu ya. Mentalnya jadi kuat, jadi hebat. Buat apa Anda bermental kuat ngehadapin banyak masalah? Jadi saat nanti Anda punya tim, Anda pun bisa ngomong sama tim gitu loh. Bisa ngasih tahu. Lebih percaya diri gitu ya. Nanti saya akan trace ini satu demi satu. Ya lebih percaya diri, lebih banyak peluang ya. Lebih banyak peluang. Anda percaya diri ya. Nanti Anda nafas pun gitu ya, orang langsung closing gitu ya. Lebih banyak peluang, Anda sudah jadi magnet rezeki dan impian semakin dekat. Nah,